6 tahun sejak vonis 1,5 tahun penjara diputuskan, Sylvester Matutina nyatanya melenggang bebas tanpa menjalani pidana penjara. Tak adanya eksekusi sejak tahun 2019 memunculkan dugaan kuat ada intervensi politik terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor. Mantan Menko Polhukam di era Presiden Jokowi Mahfud MD mencurigai ada politisasi di balik belum dieksekusinya Sylvester Matutina oleh Kejari Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Mahfud juga menyerukan Kejaksaan Agung perlu melakukan penyelidikan internal. Yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Saya sudah damai dan bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tangkap dulu atau jebloskan dulu ini untuk eksekusi si Matutina ini. Kemudian Kejaksaan Agung harus mengadakan penyelidikan ke dalam dan menjelaskan kepada publik. Sementara itu, rekan Sylvester dari Projo, Freddy Damanik menilai kasus yang dialami rekannya itu sama halnya dengan kasus yang menimpa Sugi Nur Harja dan Julianus Pangaonan alias Ongen yang belakangan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Freddy pun minta agar amnesti juga diberikan kepada Sylvester. Gus Nur, ya banyak yang lainnya mendapat amnesti, abolisi. Ya saya sebagai pribadi, temannya Sylvester juga, ya saya juga memohon kepada Pak Presiden kalau memang bisa Pak Sylvester diberikan hak demikian juga. Sylvester Matutina dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah Yusuf Kalla berdasarkan putusan MA nomor 287K tahun 2019. Ketum Solidaritas Merah Putih ini didakwa pasal 311 ayat 1 KUHP dan divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu siapa orang besar yang menahan Kejari Jakarta Selatan sehingga Sylvester Matutina ini dapat lolos dari eksekusi sejak tahun 2019? Kita akan membahasnya dan saya akan pertanyaan pertama langsung tanyakan ke mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Jasman Panjaitan. Selamat sore Pak Jasman. Selamat sore Mas, selamat sore. Ya Pak Jasman, pertanyaan pertama saya, apa benar ini di lingkungan kejaksaan bisa ada intervensi politik terhadap jaksa yang ingin mengeksekusi seseorang, terutama dalam kasus ini, kasusnya Sylvester Matutina? Ya, untuk menjawab itu ya perlu ada penyelidikan. Apa ada informasi-informasi yang mengarah ke ada orang-orang dari Jakarta Selatan yang melakukan seperti itu. Karena terus terang untuk masalah ini juga kan harus kita juga telisik ya dari pihak Mahkamah Agung. Harusnya pihak Mahkamah Agung segera menyerahkan salinan putusan. Apakah salinan putusan ini sudah diberikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Itu memang kalau waktu zaman saya jadi jam jaksa agung muda pengawasan, ada berita-berita di medsos, itu langsung saya turun ke bawah untuk menyelidiki ini. Nah, ini harapan kita memang harus proaktif ya. Jaksa agung muda Jampidum yang pertama, terutama jaksa agung muda tindak pidana umum harus juga melakukan penelitian. Tapi ya, penelitian itu Pak Jasman sebenarnya berarti apakah bisa begitu ada intervensi politik dalam tanda kutip terhadap kejaksaan? Saya kira nggak mungkin karena nggak ada gunanya bagi kejaksaan, nggak ada gunanya karena pasti disorot wartawan, disorot pengamat hukum di negeri ini. Bunuh diri itu kalau ada yang begitu gitu. Kalau tidak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kalau tidak mungkin Pak Jasman, apa kira-kira yang membuat akhirnya pihak Kejari ini sampai 6 tahun bergulir kasusnya, sudah ada putusannya, tidak mengeksekusi? Jadi ini kan ketentuannya, ini kan masalahnya juga ada dua instansi. Apakah dari jajaran dari Mahkamah Agung, dalam hal ini sekretariat dari Ketua Muda Pidana Umum, sudah mengirimkan itu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 dan kebetulan demikian juga di dalam
surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2017. Apakah itu mereka memang sudah ketat karena ketentuannya dalam surat edaran itu 14 hari harus sudah dikirimkan ke kejaksaan yang melaksanakan putusan. Pak Jasman, oke kita tahan dulu sampai di situ. Di sebelah saya sudah ada pengacara tim dari TPUA, begitu ya. Bang Kosinudin, selamat sore. Sore, ya Mbak. Bang Kosinudin, jadi kalau tadi Pak Jasman selaku mantan jaksa bilang tidak mungkin ada unsur politisasi di dalamnya yang kemudian sampai sekarang ini tidak bisa atau belum mengeksekusi seorang Sylvester Matutina. Kalau pandangan Anda? Ya, sebenarnya kita harus bagi pada dua klaster ya. Klaster pertama tentang secara faktual ini putusan belum dijalankan. Ini yang harus segera dijalankan agar apa? Adanya pengabaian, penyalahgunaan dengan mengabaikan dan seterusnya itu bisa tertutup dulu dengan adanya tindakan oleh kejaksaan yang segera mengeksekusi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kejaksaan. Kami perlu informasikan bahwa 31 Juli kami mendatangi Kejari Jaksel untuk meminta dieksekusi. Kemudian tanggal 4 Agustus ya, Kejaksaan Agung menyatakan akan dieksekusi dan sampai hari ini tanggal 7 ya ini ya, ini belum ada eksekusi. Jadi masalah aktual ini dulu Pak Jasman yang menurut saya harus segera dilaksanakan, terlepas ada soal kedua, kenapa ini lama dieksekusi. Tentu kalau kita bicara lamanya dieksekusi, ada kemungkinan abuse of power di sini, yakni apa? Penyalahgunaan kewenangan dengan cara apa? Penyalahgunaan kewenangan itu bisa dengan tidak menjalankan kewenangan, keliru menjalankan kewenangan, atau menjalankan kewenangan bukan dalam konteks kewenangannya. Dan hari ini ada abuse of power dengan cara mengabaikan kewenangan. Dan abuse of power kala itu atau? Ya dari periode 2019 sampai hari ini itu kan sebenarnya ada tugas kewenangan dan tanggung jawab jaksa selaku penuntut sekaligus eksekutor putusan. Sudah ada putusan, kok kenapa nggak dieksekusi? Berarti kan dia mengabaikan kewenangannya. Ini ada pembiaran begitu. Namun pertanyaannya memang perlu diselidiki apakah benar itu problemnya tidak ada ya salinan putusan dikirim oleh Mahkamah Agung. Saya kira kalau dalam rentang waktu segitu naif sekali ya. Ini kan sama saja buang badan ke Mahkamah Agung. Jangan ke sana dulu lah. Yang jelas hari ini sudah ada, harusnya jaksa dieksekusi. Lalu justru menurut kami yang politis itu bukan soal kenapa ini lama dieksekusi ya. Yang politis itu juga soal kenapa putusan ini tidak segera dieksekusi, tiba-tiba muncul permintaan untuk mengajukan amnesti begitu. Padahal amnesti tadi seperti di pengantar dikatakan Gus Dur. Kebetulan Gus Dur juga klien saya. GusDur itu mendapat amnesti setelah menjalani hukuman, bahkan sudah keluar dengan PB. Lah ini sehari pun ini, ya Sylvester ini belum masuk kok sudah bicara tentang pengampunan dari presiden. Begitu loh. Ini kan aneh politis sekali begitu. Kita tanyain kalau gitu ke Ketua Umum Pradi Bersatu ada Bang Zefrijin, tapi sebelum sampai ke sana saya mau bertanya lagi. Jadi sebenarnya apakah ini seperti tadi dibilang Pak Bang Kosinudin begitu Pak Jasman, kalau misalnya ini jangan menyalahkan kepada MA-nya, belum ada salinan putusan ya? Lah, yang jelas saya dalam hal ini tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita kan hanya menyelidiki, ini letak kesalahan ada di mana, kan itu. Tapi sepengetahuan saya, pengalaman saya juga, baik waktu saya masih di Kejaksaan Negeri maupun setelah di tingkat selanjutnya, itu putusan itu harus ada. Apa yang mau dilaksanakan oleh jaksa kalau salinannya nggak ada? Itu yang saya katakan tadi. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Di mana letak permasalahannya sehingga salinan ini belum sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kalau ini nanti memang ada kelalaian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak eksekutor, ya itu pasti ditindak, pasti. Saya jamin Jamwas akan bertindak. Tapi kalau ditanyain sudah berlangsung selama 6 tahun, sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang bermain di balik ini? Usai jeda nanti bapak-bapak akan menjawabnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang.